Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan saya Nasi, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Di tema kali ini saya akan mengambil tema forecasting. Dalam pembahasan materi forecasting itu ada pengertian forecasting, fungsi forecasting, tujuan forecasting, serta jenis-jenis forecasting. Yang pertama yaitu forecasting. Forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri. Untuk menjamin sebuah tingkat perkiraan yang akurat dan bisa digunakan sebagai dasar perhitungan, sebuah proses bisnis ke depannya tentu butuh sebuah alat ukur yang akurat dan teruji berdasarkan jenis perkiraan itu sendiri. Yang berikutnya ada fungsi dari forecasting. Fungsi forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Yang selanjutnya ada tujuan forecasting. Menurut Heiser dan Render, forecasting memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu 1. Mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, forecasting diberlakukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, forecasting merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas saat suatu rencana bisnis. Yang berikutnya ada jenis-jenis forecasting. Forecasting berdasarkan waktu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, forecasting jangka panjang, mencakup waktu lebih dari 18 bulan. Misalnya, forecasting yang diperlukan dalam kaitannya dalam penanaman modal dan perencanaan fasilitas. Kemudian yang kedua, forecasting jangka menengah, mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya forecasting perencanaan penjualan dan forecasting perencanaan produksi. Kemudian yang ketiga, forecasting jangka pendek, mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya forecasting yang berhubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penyusunan penugasan karyawan. Kemudian jenis-jenis forecasting menurut fungsi perencanaan operasi di masa depan dibagi menjadi 3, yaitu forecasting ekonomi, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, forecasting teknologi, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Kemudian yang 3, forecasting permintaan atau proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Yang berikutnya, jenis-jenis forecasting berdasarkan data yang disusun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Forecasting kualitatif, yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Biasanya forecasting ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Yang kedua, forecasting kuantitatif, yaitu yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil yang dibuat sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam forecasting tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Yang selanjutnya, jenis-jenis forecasting berdasarkan sifat penyusunannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu forecasting yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Forecasting objektif, didasarkan atas data yang relevan
pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. Kesimpulan dari forecasting adalah peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting dari setiap perusahaan atau organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Forecasting juga bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.